Berani menjual apapun. Big Data lelang 1,8 miliar yuan di Hengyang memicu kemarahan publik. PKC, yang menghadapi krisis keuangan parah, melihat pemerintah daerah menjual berbagai sumber daya publik untuk mengumpulkan dana, yang secara mengejek digambarkan sebagai menjual apapun yang mereka bisa. Pada tanggal 10 November, Pusat Perdagangan Sumber Daya Publik Hengyang mengumumkan lelang sumber daya data pemerintah kota Hengyang dan proyek transfer waralaba Smart City melalui penawaran online, dengan harga awal 1,8 miliar yuan, sekitar 254 juta dolar. Hal ini menandai lelang publik resmi pertama atas data besar yang dilakukan oleh PKC, yang dengan cepat memicu reaksi balik dari opini publik. Pada tanggal 15 November, Pusat Perdagangan Sumber Daya Publik Hengyang mengeluarkan pengumuman lain untuk menangguhkan lelang. Baru-baru ini diberitakan oleh media daratan, kejadian tersebut kembali memicu perbincangan hangat di kalangan netizen. Banyak yang mengkritik pemerintah Hengyang karena keberanian mereka menjual apapun. Muncul pertanyaan tentang legalitas melelang privasi pribadi tanpa persetujuan. Komentar seperti, berapa harga wajah saya dalam penjualan data ini? Mereka tergila-gila pada uang, dan bukankah mereka peduli dengan data dan keamanan pertahanan nasional, tersebar luas. Pakar hukum telah menunjukkan bahwa data besar resmi yang berisi informasi pribadi yang luas, jika dijual secara terbuka, dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Di bawah pemerintahan Partai Komunis China, sejumlah besar informasi pemerintah yang harus terbuka dan transparan, termasuk aset pejabat, diperlakukan sebagai rahasia negara yang memerlukan kerahasiaan ketat. Sebaliknya, informasi pribadi warga sering dibocorkan bahkan diperjualbelikan demi keuntungan. Meskipun belum pernah terjadi penjualan data besar, Big Data, kepada publik oleh otoritas Partai Komunis China sebelumnya, transfer rahasia atau penjualan informasi pribadi oleh para pejabat bukanlah hal yang jarang terjadi. Berbagai transaksi pasar gelap terkait merajalela secara online, termasuk melacak rencana perjalanan pribadi dan mengemas serta menjual informasi pribadi. Banyak kelompok penipu juga memiliki sejumlah besar nomor telepon dan data pribadi yang diduga bersumber dari departemen pemerintah atau kelompok telekomunikasi. Pemerintah daerah di bawah PKC mengalami kesulitan keuangan dan telah menjual berbagai sumber daya publik dalam beberapa tahun terakhir. Selain melelang data pemerintah daerah juga melelang hak penyelenggaraan berbagai layanan publik yang telah berumur puluhan tahun dengan harga tinggi, yang dikritik karena mengumpulkan semua uang generasi mendatang terlebih dahulu. Pada bulan Juni tahun ini, terungkap secara online bahwa hak pengoperasian Buddha raksasa Lesan di Sichuan selama 30 tahun telah dilelang oleh otoritas setempat pada awal tahun 2021 seharga 1,7 miliar yuan. Pada bulan Agustus tahun 2022, Kabupaten Rongjiang di Guizhou menjual waralaba rumah duka selama 20 tahun dengan harga selangit sebesar 126,8 juta, memicu reaksi online. Ada kekhawatiran jika ini dialihkan ke swasta, masyarakat mungkin tidak akan mampu membayar layanan pemakaman di masa depan. Pada bulan Juli tahun 2022, Kota Lanjiang di Nancheng, Sichuan, melelang waralaba 30 tahun untuk layanan distribusi bahan makanan terpadu untuk lembaga resmi dan sekolah umum di kota tersebut dengan harga 180 juta yuan, tetapi kemudian ditangguhkan karena kecaman publik.